Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Guys, balik lagi bersama Mario tentunya di channel Mario sendiri. Kali ini kita akan ngebahas tentang ikan rainbow shiner ya. Rainbow shiner berasal dari Amerika Utara dengan ukuran maksimum size sampai 9 cm dan temperaturnya di alamnya yaitu 10-22 derajat Celcius. Ikan rainbow shiner termasuk ikan yang berkoloni. Perbedaan jantan dan betina kita bisa melihat secara fisik dari warna. Nah, seperti yang ada di kolam, itu kalau yang warnanya menyala di kepala dan di kiki pingnya, di sayapnya itu mengidentifikasikan bahwa kelaminnya adalah jantan. Sedangkan betina itu tidak ada yang warna-warna mengkilat-mengkilat. Ikan rainbow shiner merupakan salah satu primadona para pencipta aquascape. Karena warnanya yang unik dan perawatannya yang tergolong sangat mudah, ikan ini paling sering dicari oleh para pencipta aquascape. Untuk pakan ikan rainbow shiner sendiri, ini tergolong sangat mudah ya dalam pemberian pakannya ya. Ikan rainbow shiner ini bisa diberi pakan berupa pelet dan bahkan juga pakan hidup. Pelet murah sampai pelet mahal pun dilahap sama ikan ini. Untuk pakan hidup sendiri, kalian bisa memberi makan kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, dan bahkan juga cacing darah. Untuk menernak ikan rainbow shiner ini bisa dibilang tergolong mudah ya. Nah, nanti di video ini juga kita akan melihat proses berkembang biaknya ikan rainbow shiner ini. Nah, Mario juga nernak ikan ini sih. Ketika waktu pemijahan, ini biasanya si betinanya juga ikut berubah warna ya. Warnanya jadi lebih merah dan jantannya juga lebih menyala warnanya. Dan ini sangat cantik sekali kalau misalnya kita lihat si warna-warna ini ketika mereka lagi sedang melakukan ritual perkawinan. Di video yang ada di depan ini kan lagi sedang mode breeding. Mereka sedang mempersiapkan ritual perkawinan. Nah, warnanya ini mereka berubah ya secara drastis. Si betinanya itu berubah menjadi merah yang biasanya tidak ada warna merah atau warnanya kurang merah. Ini berubah secara drastis menjadi merah menyala. Dan jantannya juga lebih cakep lagi jantannya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ikan rainbow shiner kita sedang mode breeding? Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan tempat untuk menaruh telur rainbow shiner itu sendiri ya. Nah, seperti yang di depan ini Mario bakal naro apa ya namanya disebut kotak atau nampan atau kotak gitu yang udah dipersiapkan dengan komposisi batu dan juga waring. Jadi si waring itu nahan batu supaya batunya nggak di bawah ya. Jadi metodenya gini nih. Metodenya itu si rainbow shiner ini bertelur, tapi si telurnya jangan sampai dimakan lagi. Terutama betina nih. Betinanya tuh pasti kalau misalnya bertelur tuh pasti si telur-telurnya dimakan-makanin lagi. Untuk tempat bertelurnya kalian cukup menggunakan batu-batu aja ya, tapi bawahnya tetap kalian pakai waring yang bisa telurnya tidak tertahan, tapi langsung jatuh ke bawah gitu. Ada ruangan di bawahnya lagi supaya tidak dimakan. Nah, sebenarnya nggak perlu pakai kakaban ya, karena begini juga bisa langsung bertelur, jadi nggak perlu pakai kakaban atau pakai tanaman air. Proses perkawinan ini, pemijahan ini bisa berjam-jam tergantung dari berapa banyak jumlah betina yang ada di akuarium itu sendiri. Setelah melakukan pemijahan, biasanya warnanya kembali normal ya. Jadi itu waktu yang tepat untuk mengangkat wadah telurnya. Waktu proses pengangkatan kalian harus hati-hati ya guys ya, soalnya nanti takutnya telurnya malah tumpah. Dan ini juga kejadian, ada beberapa telur yang tumpah. Kalau ada sisa telur yang berserakan, kalian bisa sedot pakai pipet ya, kumpulin aja gitu. Jadi nanti tinggal dipindahin lagi ke tempat telur yang tadi kita pindahin.
Setelah diangkat, nah sekarang waktunya kita melihat lebih dekat telur tersebut. Nah, telur rainbow shiner ini bisa nampak lewat mata sendiri ya, mata telanjang ya. Jadi nggak perlu bantuan apapun, kita bisa melihatnya karena nggak terlalu kecil banget sih. Kalau dibandingin sama ikan rasbora ya lebih besar daripada ikan rasbora. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menyaring telur, karena tadi kan di box itu kan ada kotoran ya. Nah, kita saring supaya kotoran halusnya itu ikut ke bawah atau kebuang, tapi si telurnya tetap kesaring. Nah, kalian menggunakan saringan yang tidak terlalu rapat tapi tidak terlalu besar. Nah, ini kalau misalnya kita lihat itu telurnya juga kelihatan ya, dan telurnya itu nyangkut di saringan, jadi nggak ke bawah. Nah, seperti yang nampak di saringan ini yang di depan itu telurnya ya, jadi ngegumpal gitu. Nah, itu telurnya. Jadi kalian nanti saringannya itu tidak lebih besar dari telur, tidak lebih besar, lubang saringannya tidak lebih besar dari telurnya. Jadi nggak ya, jadi kekumpul atau ketahan di saringan. Nah, ini jadi si telurnya bisa kita pindahin tanpa ikut kotoran halusnya. Kalau kotoran besarnya itu harus pakai pipet ya, nggak bisa disaring sih. Jadi tetap ke bawah kalau kotoran besar, tapi jadi caranya ya tetap disedot sama pipet. Selanjutnya setelah si telur disaring, kita pindahkan ke wadah pembesaran, atau bukan pembesaran, wadah penetasan. Standar ya, standar yang saya lakukan adalah Krivalvin sama ketapang, atau bisanya kalian juga menggunakan obat biru. Untuk wadah penetasan kalian juga bisa pakai sistem koloni, yaitu dengan menggunakan akuarium yang besar, dan kalian bisa tampung. Kalau misalnya kalian indukannya banyak, jadi kalian bisa tampung per per nampan. Nah, ini sistem koloni, jadi ditaruhnya di saringan kelapa ya. Jadi si telur-telurnya yang tadi udah disaring kalian masukin ke situ, kumpulin di tempat yang sama. Jadi lebih efektif kalau misalnya kalian punya akuarium yang besar. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa menggunakan botol mineral yang besar dan kalian potong, kalian gunting itu untuk menjadi wadah penetasan. Nah, setelah 4-5 hari itu mereka sudah mulai menetas, dan ada sebagian yang sudah mulai berenang secara normal. Biasanya menetasnya di 3 hari ya. Nah, di hari kelima itu mereka hari kelima dan keenam udah bisa berenang secara normal. Nah, ini seperti yang ada di gambar, ini udah hari ke-6, jadi sudah berenangnya sudah mulai normal. Kalian bisa memberikan pakan. Kalau di sini saya pakai pakannya kutu air, atau juga kalian bisa menggunakan kuning telur. Untuk pemberian pakan kalian jangan over ya, secukupnya aja. Jadi over itu dalam artian kebanyakan itu bisa sampai merubah parameter air, jadi ya dikit-dikit aja. Jadi jangan terlalu berlebihan. Setelah 2-3 hari kalian bisa pindahkan ke kolam pembesaran. Tapi tetap ya kalian harus melakukan iklimasi. Nah, seperti ini sedang melakukan iklimasi. Jadi pertama tuh suhunya disamain dulu, dibiarkan berapa menit, 15 menit, terus kemudian kalian masukin air sampai beberapa menit lagi ya, sampai 15 menit lagi ya, biar parameternya sama atau mendekati sama dan suhunya juga sama. Jadi si ikan tidak kaget ketika melakukan penuangan. Dan kalau misalnya outdoor, kalian jangan di tengah matahari terik, itu akan menyebabkan perubahan suhu secara drastis. Untuk yang tadi kalian menggunakan penetasan secara massal ya, secara massal yang di akuarium, kalian nggak usah iklimasi, kalian tinggal jatuhin aja si telurnya dari si saringan kelapa atau saringan tepung lah sebutnya. Oke, mungkin segitu aja guys. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen pertanyaan apa aja tentang rainbow shiner, cara ngebreedingnya. Oh ya, karena ikan ini tergolong mudah, jadi kalau misalnya kalian untuk beternak secara komersial ataupun ekspor, itu kalian harus pikir baik-baik ya, karena emang ikan ini
mudah, jadi saingannya juga banyak. Dan ini udah ada yang pemain besar sih sebenarnya yang main ikan ini untuk menutup kebutuhan ekspor. Jadi kalian untuk misalnya beternak secara komersial, ini saya kurang rekomen ya. Jadi kalian harus bijak untuk beternak ikan secara komersial, terutama untuk eksporan. Oke, mungkin segitu aja dari Mario. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen. Bye, God bless.